Lonjakan kasus COVID-19 membuat sejumlah pasien positif COVID tidak bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit. Imbasnya, kisah-kisah pilu pasien corona yang wafat saat isolasi mandiri sendirian terus bermunculan. Dan saat ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Virgilia, istri dari salah seorang pasien COVID-19 yang sempat menjalani isolasi mandiri, dan Virgilia akan membagikan kisahnya kepada kita semua saat menemani dan merawat sang suami saat harus menjalani isolasi mandiri. Selamat sore Mbak Virgilia. Sore. Ya, Mbak Virgilia, sebelumnya kami tentunya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya suami Mbak Virgilia pada hari Minggu kemarin ya, Mbak. Iya, betul. Oke, kami apresiasi waktu Mbak Virgilia tentunya berbagi kisah pada kami sore hari ini. Mbak Virgi, bisa diceritakan secara singkat kronologi dari suami tertular COVID-19 hingga akhirnya harus menjalani isolasi mandiri. Seperti apa, Mbak? Oh, awal mulanya memang kan saya dulu yang kena ya. 2 hari itu saya kan demam, kemudian baru disusul suami. Nah, susul suami memang kondisinya demam, terus dia sempat sembuh sih di hari Sabtu, cuman kemudian di hari Minggu dia parah lagi gitu. Nah, langsung dari situ kondisinya udah drop jauh, nggak bisa makan. Dia enggak gitu kan ya, cuman kan kita nggak mau kasih tahu tetangga atau apa gitu ya. Mungkin kan kalau Covid ini kan tetangga kalau tahu gimana ya gitu ya. Kalau yang kita tahu juga begitulah ya, kalau udah tahu orang pasti menjauh gitulah. Terus, akhirnya suami juga nggak mau, nggak usah tes-tes dulu tadinya. Akhirnya keluarga dari pihak suami udah tahu, akhirnya dia bilang, "Coba ke hotline yang Covid itu ya, WA gitu, Mhm. nanti kan bisa dibantu." Udahlah akhirnya di hari Senin itu saya, WA tuh tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 Juli, saya coba akhirnya ke hotline Covid, dan akhirnya diarahin yang ke Taman Sari di Blustru untuk tes PCR. Mhm. Nah, itu tanggal 2 Juli lah, akhirnya kan tanggal 2 Juli kita PCR itu juga udah paksa-paksain jalan karena badan dia udah lemes banget gitu kan ya. Mhm. Karena sebenarnya tadinya awalnya kita maunya maksudnya tes PCR bisa nggak sih orangnya tuh datang, karena kan kondisi kondisi udah drop gitu ya, lemes gitu, di bawah jalan sebenarnya kan tuh juga riskan gitu ya. Mhm. Ya udah, bilang nggak bisa katanya, ya udah kita paksain jalan, dia bilang, "Udah deh paksain aja deh besok," gitu ya, dipaksain jalan lah sama dia tuh pas naik motor. Udah naik motor di tes PCR, kemudian kan tuh puskesmas kalau keluar hasil tes PCR itu lama ya, 4 hari kemudian baru keluar Mhm. untuk positifnya. Jadi dari Mhm. tanggal 2, tanggal 7 tuh baru keluar hasil tesnya, dia bilang memang positif, saya juga positif gitu. Mhm. Cuman keadaan saya cuman udah nggak kehilangan penciuman sama makan aja sih, kalau suami itu yang makin drop 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 terus Oke. gitu. Mbak Virgi, saat Setelah dari suami Mbak Virgi sudah dalam kondisi yang drop, Mbak Virgi katakan, dan menghubungi telemedicine berdasarkan rujukan, apakah kemudian suami positif gini, itu kan beritanya seminggu setelah suami saya, udah 7 hari Covid lah ya, ada berita itu tuh telemedicine udah rame lah. Nah, akhirnya kita coba, tuh saudara-saudara, teman-teman juga udah pada coba telemedicine telemedicine. Awalnya tuh sebenarnya juga udah sanksi nih kalau telemedicine, takutnya nih lagi kondisi begini rame pasti lama deh gitu kan. Mhm. Akhirnya saudara push gitu, kita coba-coba siapa tahu gitu kan yang bisa bantu gitu. Mhm. Oke, akhirnya saya coba deh, kita tuh nomor yang Kimia Farma ya kan, kita WA, balesannya kemudian tuh saya dapat. Mhm. 2 hari kemudian bisa nih, link untuk ke Kemenkes. Oke, kita carilah linknya ke Kemenkes, kita coba akhirnya benar bisa, Mhm. tuh. Terus saya obatlah tuh langsung kan yang di Halodoc. Mhm. Mbak Virgi, ya, kami mohon maaf sepertinya sambungan kami dengan Mbak Virgilia. Oke, sudah tersambung kembali. Mbak Virgi, silakan dilanjutkan. Tadi sudah berkonsultasi dengan telemedicine. Setelah berkomunikasi dengan telemedicine tersebut, apa yang kemudian direkomendasikan? Mbak Virgi masih bisa mendengar suara kami dari studio dengan jelas? Mbak Virgi?
Oke, nampaknya kami mengalami gangguan sambungan koneksi dengan Mbak Virgi. Nanti teman-teman akan memperbaiki terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih untuk sementara Mbak Virgilia dan nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Mbak Virgilia terkait dengan kendala yang dihadapi oleh sang suami hingga tutup usia karena isolasi mandiri.